Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati bilkhusus Syekhuna Syekh Kutub wa Syekh Abu Suhadi wa Syekh Iqbal hafizahumullah ta'ala, jami'al asatidzah al-kiram, para asatid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang taat dan mulia. Walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Siapa yang terbata-bata di dalam membaca, di dalam menghafal, dan terasa sulit baginya, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala ketika dia membacanya, dan pahala ketika dia berusaha memperbaiki bacaannya, memperbaiki kualitas hafalannya. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, ini merupakan majelis ketiga kalau tidak salah, Syekh. Ya, yang pertama di Rasda, kemudian di sini, kemudian di Rasda lagi. Ini yang keempat berarti. Ini yang keempat pertemuan kita majelis syarah Muqaddimah Jazariyah yang insyaallah akan kita lanjutkan. Kemarin kita sempat terhenti karena ada beberapa agenda atau kegiatan baik dari saya pribadi maupun dari pihak pondok di sini Al-Amin, khususnya tahfidz. Jadi mungkin sekitar beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan kita, atau disebut dengan fatrah futur. Nah, futur itu apa bedanya futur dengan kaslan? Kalau kaslan memang setiap waktu sudah malas, setiap waktu malas. Kalau futur itu rajin beberapa hari, kemudian setelah itu malas. Itu disebut futur. Baru rajin lagi. Nah itu. Kayak di dalam Al-Quran, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Jadi ada rasul, kemudian setelah itu wafat, tidak ada rasul. Ini fatrah namanya. Kemudian ada rasul lagi. Nah, itu jadi kata itu futur. Nah, kita ini dari segi bahasa futur, ya. Jadi beberapa bulan nggak ada majelis syarah, dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan majelis kita, dan mudah-mudahan di bulan ke depan juga tidak ada halangan, bulan-bulan berikutnya insyaallah. Nah, baik para asatidz sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tidak tahu apakah yang hadir sekarang ini adalah peserta atau asatid tahun kemarin atau ada yang baru? Ada yang baru. Berapa persen kira-kira yang baru ini? Berapa? 50%. Nah, baik. Saya ingin mengulang sedikit, murajaah sedikit tentang makharijul huruf yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, jadi manzumah Muqaddimah Jazariyah ini adalah suatu karangan
sebuah karangan fenomenal yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jazari yang dijuluki sebagai Al-Muhaqqiq dan Syekhul Qurra, syekhnya para qurra, wa umdatul muqri'in, dan rujukannya para pengajar Al-Quran. Beliau mengarang kitab atau mengarang nazam namanya Muqaddimah Jazariyah yang jumlah baitnya adalah 107 bait dan ditambah 2 bait tambahan dari beberapa ulama setelahnya. Nah, apa yang dikandung di dalam, yang dimuat di dalam nazam Muqaddimah Jazariyah ini ada 5. Pertama, makharijul huruf itu sendiri, di mana huruf keluar. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf, bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya, itu disebut dengan sifat. Kemudian yang ketiga adalah ahkamul huruf, bagaimana huruf itu ketika bertemu dengan huruf yang lain yang kemudian memunculkan hukum-hukum tajwid. Kemudian setelah itu hukum waqaf dan ibtida, bagaimana seorang qari ketika membaca Al-Quran, ketika ingin waqaf, waqafnya tepat, dan ketika ingin memulai kembali setelah waqaf, atau ketika ingin memulai pertama kali membaca Al-Quran, buka mushaf kemudian mau baca, itu juga ibtidanya atau tempat mulainya di tempat yang tepat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tentang rasmul mushaf, penulisan beberapa lafaz Al-Quran di dalam mushaf. Yang dibahas di dalam Jazariyah ini hanya 2 dari pembahasan rasmul mushaf. Yang pertama adalah maqtu' dan mausul, putus dan sambung. Misal lafaz Allah, apakah ditulis putus an kemudian spasi la, ataukah ditulis sambung Allah tanpa spasi, Allah nggak ada nunnya. Kalau putus berarti ada nunnya, an la. Kalau sambung berarti nggak ada nunnya, langsung ditulis sambung, Allah. Ya, secara lafaz tidak ada bedanya, Allah. Tapi secara tulisan berbeda. Itu yang kita kenal dengan putus sambung atau maqtu' mausul. Kemudian yang kedua yang dibahas di dalam rasmul mushaf yang ada di dalam Muqaddimah Jazariyah ini adalah tentang ta'ut ta'nits, ta' muannats. Apakah ditulis dengan ta' mabsutah, atau ditulis dengan ta' marbutah. Misal kata thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, la'nata. Apakah ditulis ta'nya la'nata, ditulis dengan ta' mabsutah namanya, ataukah ditulis dengan ta' marbutah? Ditulis dengan ta' apa? Marbutah, semuanya marbutah semuanya. La'nata, apakah mabsutah? Mabsutah. Nah, yang benar adalah mabsutah. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Jazari, la'nata biha wan nuri. La'nata biha ay fi surati Ali Imran, ditulis dengan ta mabsutah. Jadi kalau kita waqaf, misalnya kita waqaf thumma nabtahil fanaj'al la'nat, itu kalau tulis dengan ta mabsutah. Kalau tulis dengan ta marbutah, fanaj'al la'nah, ya itu. Jadi ada 2 yang akan dibahas di sini. Nah, di mana lafaz yang ditulis putus, di mana yang ditulis sambung, di surat apa saja, di ayat berapa saja, di mana lafaz ta'nits yang ditulis dengan ta marbutah atau ta mabsutah, di mana saja, di surat apa saja, itu akan dibahas di Muqaddimah Jazariyah ini. Ini sambil dijawab aja. Nah, kita lanjutlah Pak Syekh. Lanjut. Kemudian yang kedua, jadi dari 5 pembahasan ini dimulai dari yang paling terkecil, yaitu makharijul huruf. Ya, penting sekali bagi kita untuk mempelajari makharijul huruf, di mana makhraj ini keluar, di mana tempat keluarnya, agar nggak salah-salah. Misalnya ha dibaca ha misalnya, atau sa dibaca sa, atau biasanya di Sunda jim dibaca zai. Ya, atau di mana
Qaf dibaca kaf. Nah, ini perlu pengetahuan tentang makharijul huruf agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Karena ketika salah saja huruf, maka semuanya maknanya mungkin bisa berubah. Mungkin bisa berubah. At-talaq misalnya dibaca at-talaq, misalnya at-talaq, at-talaq. Atau misalnya apa? Fil ufuki. Fil ufuki, ada kata al-ufuk. Walaqad ra'ahu fil ufukil mubin misalnya. Pakai qaf atau kaf? Fil ufukil mubin. Ada kata ufuk. Nah, ada ufuk. Nah, bukan ufuk tapi ufuk. Nah, jadi perlu tahu makhraj tiap huruf. Nah, makharijul huruf dirangkum oleh Imam Ibnul Jazari, diambil dari pendahulunya yaitu Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengatakan bahwasanya makharijul huruf jumlahnya berapa? 17, sab'ata asyar. Secara terperinci. Makharijul huruf 17 secara terperinci. Secara umum makharijul huruf ada 5. Secara umum makharijul huruf ada 5. Nah, 5 pusat atau 5 makhraj umum. Yang pertama al-jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-halq, tenggorokan. Kemudian kedua al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat asyafatan, 2 bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum. Antum nggak usah nulis karena nanti saya kirimkan lewat Syekh Agus Wedi. Nah, karena kalau menulis antum bukan perempuan itu multitasking, bisa nulis sambil masak sambil nelpon. Nah, kalau antum ini tidak bisa laki-laki. Fokus hanya satu, harus satu. Nah, tidak bisa nulis sambil dengerin sambil memahami, enggak. Jadi antum dengarkan sambil dipahami, karena sudah ditulis. Nanti di murojaah, tamam? Atau kalau nggak ada di sini, baru ditulis. Nah, ma ja'alallahu li rajul min qalbayn fi jawfihi. Nah, makanya sulit untuk bukan saya ini. Nah, yang pertama al-jawf, kemudian halq, tenggorokan, kemudian ketiga al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat asyafatan, 2 bibir, dan yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Ini 5 pusat. Apa saja yang ada di jauf? Di jauf ada 1 makhraj, di halq ada 3 makhraj, di lisan ada 10 makhraj, di syafatan ada 2 makhraj, di al-khayshum ada 1 makhraj. Yang kalau kita jumlahkan semuanya menjadi 17 makhraj sesuai pendapat Imam Ibnul Jazari dari pendahulunya Al-Imam Al-Farahidi. Nah, ini. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga tentang halq. Nah, ini juga pernah saya bahas. Kenapa saya harus bahas ini? Karena di dalam manzumahnya, di dalam nazamnya ada beberapa istilah kayak fauqu, kemudian tahtu, kemudian asfal, ya, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Apa maksudnya atas bawah? Maksudnya adalah posisinya di sini. Kalau Imam Ibnul Jazari mengatakan fauqu, ya, mengatakan fauqu, berarti yang fauqu itu adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu ada di atas dari. Jadi Imam Jazari mengurutkannya dari yang paling atas, dari posisi yang kanan, ya, gambar yang kanan. Kalau dari posisi kita yang sekarang ini, itu berarti di bawah. Nah, jadi kalau seandainya Imam Ibnul Jazari nanti mengatakan fauqu, atas, berarti yang dimaksud adalah posisi kita, dari posisi kita berarti di bawah. Begitupun kalau beliau mengatakan asfal, di bawah, maka posisi kita di sini di atasnya atau di depannya. Ini perlu dipahami. Al-jawf, ini fontnya sudah berubah. Dari jawf ini keluar ada 1 makhraj dari jawf. Apa itu jawf? Rongga kosong di mulut dan tenggorokan.
rongga kosong, rongga kosongnya. Jadi dari al-jauf ini keluar huruf mad yang 3, alif, waw sukun, ya sukun. Waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Yang kita sebut dengan huruf apa? Huruf mad. A, I, U. Ya, keluar dari mana? Dari jauf. Jadi dari pita suara melewati rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut, lil hawa itantahi. Ya. Terhenti sampai keluar dari mulut. A, I, U. Jadi tidak menabrak anggota mulut atau anggota tenggorokan. Jadi nggak ada transitnya. Dari sini langsung keluar, ya. Nggak ada transit. Jangan transit misalnya misalnya ada hamzahnya. Wadduha. Oh, transit di hamzah berarti. Enggak, ini hamzah berarti wadduha. Atau wadduham. Oh, transit. Mimnya. Nah, biasanya kalau Madura biasanya ha biasanya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa ma qala duha ya. Seperti itu huruf mad lil hawa'i tantahi. Makanya wa hiya hurufu maddin lil hawa'i tantahi ay yantahi bi intiha'il hawa. Nah, jadi dari jauf ada satu, dari halq. Nah, kemarin kita sampai di halq, tenggorokan. Alaysa kadzalik ya Ustaz? Sampai di tenggorokan enggak ada? Sampai mana? Lisan. Oh, masuk sudah lisan. Betul sih. Min tarafihi. Oh, nah. Dari halq ini murajaatan lil qudama wa maklumah jadidah lil judad. Nah, jadi dari halq ada 3 makhraj. Dari tenggorokan ada 3 makhraj. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan atau disebut dengan adna. Aqsal halq, wasatul halq, adnal halq. Nah, ini aqsal halq, pangkal tenggorokan. Keluar darinya hamzah dan ha. Ya, coba ikutin. Dari pangkal tenggorokan. Kemudian di atasnya lagi, ke atas lagi, tengah tenggorokan, ain dan ha. Atas. Kemudian naik lagi ke atas di ujung tenggorokan, ghain dan kha. Nah, tapi nggak usah banyak gor-gorah, apa namanya, gor-gorah itu. Enggak. Nah, mumtaz. Ini 3 makhraj tenggorokan. Dari 3 makhraj ini keluar 6 huruf yang kita sebut dengan huruf halqiyah. Huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, masuk ke lisan. Lisan sebagaimana yang kemarin saya sebutkan atau saya sampaikan, ada 4 bagian lisan. Ada 4 bagian lisan. Pangkal lisan, pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Ada 4. Pangkal lidah, tengah lidah, tepi, dan ujung. Nah, dari lidah terdapat 10 makhraj. Ada 10 makhraj. Terbanyak ada di lidah. Dan keluar dari 10 makhraj ini 18 huruf. Nah, ini lidah. Aqsal lisan, pangkal lidah, wasatul lisan, tengah lidah, taraful lisan, tapi taraful lisan lebih ke ujungnya, lebih ke ujung. Kemudian hafah. Hafah itu artinya adalah tepi atau pinggir.
pinggir kanan, terus pinggir depan, terus pinggir kiri. Nah, ini dibenturkan kemana? Dibenturkan dengan bagian atasnya, langit-langit atas, ya, atau disebut dengan hanakul a'la. Hanak artinya langit-langit, al-a'la yang paling atas. Nah, atau dibenturkan dengan daerah gigi nanti lidah ini. Nah, makhraj yang pertama dari lidah adalah makhrajnya qaf. Ujung pangkal lidah dengan langit-langit bagian dalam, langit-langit atas bagian dalam. Coba o. Ya. Jangan, biasanya kesalahan yang terjadi di qaf ada sedikit suara kayak kha. Wa kha. Nah, ini suara-suara ini wa kha. Begitu juga biasanya muncul ketika kasrah. Fasiqi. Ini kayak suara yang kha. Kenapa ini muncul? Karena qaf berdekatan dengan kha. Kita lihat tadi di mana makhrajnya kha? Ujung tenggorokan, ya. Ujung tenggorokan. Nah, setelah ujung tenggorokan itu sudah qaf. Nah, jadi perlu kita perhatikan, jangan sampai ada suara kha, ya, kha, enggak po. Coba ya, bikin semuanya po, pi. Nah, kesalahan ketika kasrah biasanya tadi khi. Nah, atau dimasukin ke hidung, nih, ini masuk ke hidung nih. Coba ini dulu, nah, waqila, nah, da waqi, coba aku, ini qaf. Kemudian setelahnya, makanya Al-Jazari di sini mengatakan wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qafu aqsal lisani fawqu, dan qaf itu dari aqsal lisan, pangkal tenggorokan, fawqu, dengan langit-langit yang atas. Maksudnya atas adalah bagian belakang kalau kita. Bagian bawah, bagian dalam. Wal kafu asfal. Ini makhraj yang kedua, makhrajnya kaf. Sama juga dari pangkal lidah dengan langit-langit atas setelah. Jadi setelah qaf. Ya, di depannya qaf. Coba ka, ki, ku, ak. Nah, dan kaf ini memiliki sifat namanya hams. Nanti akan kita sebutkan. Sifat huruf ini sifat huruf ini berlaku ketika dia berharokat maupun sukun. Ka. Ada madrasah lain hanya berlaku di sukun. Kalau madrasah yang saya ambil dari guru-guru saya, itu semuanya berlaku baik ketika berharokat maupun ketika sukun. Ka, ki, ku, ak, ada hamsnya. Ya. Ada madrasah lain ketika berharokat hamsnya nggak ada. Ki, ku, ak. Ketika sukun ada hamsnya. Tapi ketika berharokat nggak ada. Tapi yang saya ambil, insyaallah Syekh Iqbal ada hams terus ya. Ki, hams, wujud hams. Ki, ku, bukan ki, iyyaka, ada enggak? Iyyaka, ka. Nah, ikutin lagi. Ki, ku, ak. Ini makhraj kedua dari lidah. Makhraj ketiga dari lidah, kalau tadi di pangkal lidah, sekarang masuk ke bagian mana? Tengah lidah. Qala Al-Jazari wa min wal wasfu fajimus shinu ya. Wal wasfu, dan dari tengah lidah, fajimus shinu ya. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Coba ikutin jim, ja, ji, ju, aj,
kemudian shin, sha, shi, shu, ash. Kemudian ya yang dimaksud di sini adalah ya non mad. Ya non mad, ya yang bukan mad. Ya yang mad di mana Ustaz? Di masuk jauf. Ya mad itu jauf, dari jauf. Ya yang bukan mad maksudnya adalah ya yang berharokat atau ya sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Itu ya yang non mad. Kita baca ya, yi, yu, ai. Nah, ui. Nah, kalau i itu sudah huruf mad. I huruf mad. Gak mungkin kita baca i, nggak ada huruf mad. Kemudian jim, shin, ya dari mana keluar? Wastul lisan, tengah lidah. Oke, ini makhraj yang ketiga. Yang keempat, sekarang beralih ke tepi lidah. Tepi lidah, hafah namanya. Hafah itu tepi, al-lisan lidah. Makhraj dari tepi lidah, yang pertama adalah tepi lidah, pinggir ataupun kanan dibenturkan dengan gigi geraham atas, pinggiran gigi geraham atas. Jadi pinggir lidah bagian kiri ataupun kanan dengan pinggir gigi geraham kiri ataupun kanan. Coba ikutin semuanya. Bo, di, bu, Nah, itu ton. Ya, jadi yang dibenturkan mana Ustaz? Yang dibenturkan adalah bagian pinggir lidah, baik yang kiri ataupun yang kanan. Sedangkan bagian tepi lidah depan itu menyentuh saja ke belakang gigi yang ada di depan ini. Nyentuh saja. Bukan jadi pusat benturannya. Bukan do. Nah, ini yang dibenturkan depan. Do. Ini depan. Tapi dot yang benar pinggir kanan ataupun kiri yang dibenturkan dengan gigi geraham atas. Ya. Bo. Ya.